Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Hananda Pratiwi dari kelas RPLSI R04. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi pertemuan 1 hingga 15 untuk memenuhi tugas 2. Materi pertemuan 1 berisi tentang pendahuluan. Software development akan berpikir sejenak, menghadapi komputer, dan kemudian mulai mengetikkan baris demi baris kode ketika mendapatkan persoalan sederhana yang membutuhkan solusi komputasi. Tidak ada kertas-kertas yang memuat perancangan arsitektur dan algoritma secara rinci, karena semua rancangan itu ada di dalam kepala. Oleh karena itu, diperlukan rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya, di sini saya akan membahas mengenai perangkat lunak itu sendiri. Menurut IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology 1990, perangkat lunak atau software merupakan kumpulan dari program, prosedur, dan dokumen data lain yang saling berhubungan yang merepresentasikan masalah di dunia nyata kemudian dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk aplikasi yang harus dikerjakan oleh komputer. Jenis software sendiri bermacam-macam. Yang pertama ada berdasarkan market, yaitu terdiri dari software generik dan software pesanan. Yang kedua ada berdasarkan platform yang terdiri dari software sistem, software real time, software bisnis, software teknik dan ilmu pengetahuan, software tertanam, software komputer personal, software kecerdasan buatan, dan software mobile. Yang ketiga ada berdasarkan lisensi yang terdiri dari proprietary software dan open source software. Lalu perangkat lunak berdasarkan fungsionalnya. Yang pertama ada interfacing. Perangkat lunak ini menghubungkan suatu perangkat keras tertentu seperti hardware driver, interfaces dengan perangkat keras lainnya. Contohnya driver untuk kamera atau perangkat keras lainnya. Yang kedua ada operating system. Perangkat lunak yang menjalankan sistem komputer dan merupakan interface dari sistem komputer dan program aplikasi yang berjalan di atasnya. Beberapa operation system yang dikenal secara luas ada Microsoft Windows, Linux, dan Macintosh. Lalu ada program aplikasi. Program ini digunakan untuk keperluan tertentu yang tujuannya membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Program ini yang banyak dibahas dalam pembuatan perangkat lunak. Peranan perangkat lunak, yang pertama menggantikan peran manusia. Yang kedua memperkuat peran manusia. Lalu yang ketiga, restrukturisasi peran manusia. Yang keempat, hiburan dan permainan. Lalu karakteristik perangkat lunak. Yang pertama, mempunyai daya guna yang tinggi atau usability. Yang kedua, mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai. Yang ketiga, mampu diandalkan. Yang keempat, mudah dirawat atau diperbaiki. Yang kelima, lebih efisien. Yang keenam, mempunyai antarmuka yang menarik. Yang ketujuh, mempunyai siklus hidup yang cukup lama. Proses perangkat lunak terdiri dari, pertama ada spesifikasi, yaitu apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak dan batasan atau kendala pengembangannya. Yang kedua ada pengembangan, yaitu proses memproduksi sistem perangkat lunak. Yang ketiga ada validasi, yaitu pengujian perangkat lunak terhadap keinginan pengguna. Dan yang terakhir ada evolusi, yaitu perubahan perangkat lunak berdasarkan perubahan keinginan. Selanjutnya, materi pertemuan kedua berisi mengenai software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Pengertian dari software engineering yaitu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Perangkat lunak yang dibuat harus mampu tepat waktu, tepat anggaran, meningkatkan kinerja, dan juga mengoperasikan prosedur sistem dengan benar. Cakupan RPL sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada produk. Produk ini diperoleh melalui tahapan pengembangan yaitu software development lifecycle. Contohnya ada waterfall model, V-model, spiral model, fountain model, dan ada prototyping. Lalu cakupan RPL yang kedua ada proses bagaimana membangun perangkat lunak. Terdiri dari yang pertama ada manajemen proses yang meliputi project management, configuration management, quality assurance management. Yang kedua ada technical process yang digambarkan sebagai metode yang akan diterapkan dalam tahap tertentu dari SDLC. Ini terdiri dari analysis method, design method, programming method, dan testing method. Kapan diterapkannya RPL? Yaitu saat pre-project, project initiation, project realization, software delivery, and maintenance. Yang terlibat dalam RPL yang pertama ada manajer.
Ini terdiri dari Project Manager, Configuration Manager, Quality Assurance Manager. Yang kedua ada Software Developer, terdiri dari analis, desainer, dan programmer. Lalu ada Support yang terdiri dari Administration, Technical Support for Customer, dan Welfare. Tantangan utama yang dihadapi oleh RPL. Yang pertama ada heterogeneity atau keberagaman, yang kedua ada delivery atau pengiriman, dan yang ketiga ada trust atau kepercayaan. Pertemuan ketiga akan membahas process actors, requirement source, dan elicitation technique. Process actors merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan requirements beserta perannya. Proses pengumpulan requirements merupakan proses yang interdisiplin menjembatani semua orang dari berbagai latar belakang. Contoh umum dari pemangku kepentingan atau stakeholder perangkat lunak, yaitu yang pertama ada user atau customer, yang kedua ada market analyst, yang ketiga ada regulator, dan yang keempat ada software engineer. Requirement source. Untuk mendapatkan requirement dapat dari berbagai sumber tergantung dari jenis software. Poin utama yang akan dibahas pada requirement source yaitu ada goals, yang kedua domain knowledge, yang ketiga stakeholders, yang keempat business roles, yang kelima operational environment, dan yang terakhir ada organizational environment. Lalu elicitation technique. Setelah mengetahui sumber-sumber requirement, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan kebutuhan. Cara yang dapat dilakukan disebut elicitation technique. Merupakan tahapan yang sangat sulit dan software engineer harus dapat memahami bahwa pengguna mungkin akan kesulitan menjelaskan kebutuhan mereka. Poin utama yang akan dibahas pada elicitation technique yaitu satu ada interview atau wawancara, kedua ada membuat skenario, ketiga ada membuat prototype, keempat melalui rapat, kelima observasi, dan yang keenam membuat user story. Selanjutnya, materi pertemuan keempat tentang software requirement fundamental. Fase analisis. Selama fase analisis, analis menentukan persyaratan untuk sistem baru atau sistem requirements. Requirements atau persyaratan dapat disebut juga kebutuhan, adalah sebuah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau karakteristik seperti apa yang perlu dimiliki oleh software untuk menyelesaikan permasalahan. Jenis requirement sendiri yaitu pertama ada software requirements, yaitu terdiri dari fungsional dan non-fungsional. Fungsional yaitu pernyataan layanan yang harus diberikan oleh software untuk menyelesaikan masalah. Juga memuat bagaimana software harus bereaksi terhadap input tertentu dan bagaimana software harus berlaku pada kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan non-fungsional yaitu persyaratan yang tidak langsung berhubungan dengan fungsi spesifik yang disediakan oleh sistem. Jenis persyaratan non-fungsional terdiri dari technical requirements, performance requirements, usability requirements, reliability requirements, dan security requirements. Lalu yang kedua ada user requirements, mendeskripsikan persyaratan fungsional dan non-fungsional sehingga dapat dipahami oleh user yang tidak memiliki pengetahuan teknik yang rinci. Ditulis dengan bahasa natural, format dan diagram intuitif yang sederhana. Permasalahan user requirements biasanya pertama tidak ada kejelasan, lalu ada kesimpang siuran persyaratan, ada penggabungan persyaratan atau beberapa persyaratan yang berbeda tapi dideskripsikan dalam satu pernyataan. Solusinya yaitu buat format standar, gunakan bahasa secara konsisten. System requirement. Lalu yang ketiga ada system requirements. Persyaratan sistem adalah persyaratan untuk sistem secara keseluruhan. Dalam sistem requirements mengandung komponen perangkat lunak dan persyaratan perangkat lunak secara lebih rinci dan menjadi dasar kontrak untuk implementasi sistem. Materi pertemuan kelima. Model-model pengembangan perangkat lunak terdiri dari pertama ada model waterfall. Tahapannya yaitu 1. Requirements analysis dan definition, yaitu pembentukan kebutuhan. 2. System and software design, yaitu mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak. Ketiga, ada implementation and unit testing, yaitu penulisan program. Yang keempat, ada integration and system testing, yaitu memeriksa program dan mencari kesalahan. Yang kelima, ada operation dan maintenance, yaitu pemeliharaan sistem, menambahkan fungsi. Lalu kedua ada model prototyping. Tahapannya yaitu prototype paradigm,
dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan customer. Kemudian, developer dan customer bertemu dan mendefinisikan objektif software secara menyeluruh, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diketahui dari area pekerjaan. Setelah itu dibuat quick design yang difokuskan pada representasi aspek software yang bisa dilihat oleh customer atau user. Quick design ini cenderung ke pembuatan prototype. Lalu prototype dievaluasi customer atau user dan digunakan untuk menyempurnakan kebutuhan software yang akan dikembangkan. Kemudian, customer melihat prototipe tersebut sebagai versi dari software. Pada saat produk tersebut harus dibangun ulang supaya level kualitas bisa terjamin, customer akan mengeluh dan meminta sedikit perubahan saja supaya prototipe tersebut bisa berjalan. Lalu development membuat implementasi yang kompromitas dengan tujuan untuk memperoleh prototipe pekerjaan secara cepat. Dampaknya adalah sistem operasi atau bahasa pemrograman yang dipergunakan tidak tepat dan algoritma tidak efisien. Selanjutnya ada model evolutionary development atau evolutionary software process yang terbagi menjadi dua, yaitu ada model incremental dengan tahapannya dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu kedua ada model spiral dengan tahapannya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang terakhir ada reuse-based development, yaitu restrukturisasi atau menulis ulang sebagian atau keseluruhan dari sistem yang telah ada tanpa merubah fungsionalitasnya. Digunakan ketika sebagian tetapi tidak semua subsistem yang besar membutuhkan perawatan yang sering dan ketika hardware dan software tidak lama hampir tak berfungsi. Sistem bisa restrukturisasi dan didokumentasi ulang untuk membuat menjadi mudah dalam perawatan. Tujuannya untuk mengurangi resiko, mengurangi biaya. Materi pertemuan ke-6 yaitu tentang desain. Pengertian dari desain yaitu merupakan representasi dari sesuatu yang akan dibangun. Dalam dunia software engineering akan menggunakan model-model standar untuk proses desain. Fokus pada 4 area utama, yaitu data, arsitektur, komponen, dan user interface. Software design. Perancangan perangkat lunak merupakan proses yang berulang untuk mengartikan requirement menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak. Tahapan pada SDLC di mana software requirements dianalisis menjadi sebuah deskripsi sebagai dasar pembangunan software. Prinsip dari software design. Pertama, proses desain tidak boleh terjebak dalam tunnel vision. Yang kedua, desain harus dapat disesuaikan dengan model analisis. Yang ketiga, desain tidak boleh reinvent the wheel. Yang keempat, desain harus meminimalkan jarak antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Yang kelima, desain harus menunjukkan keseragaman dan terintegrasi dengan baik. Yang keenam, desain harus disusun untuk mengakomodasi perubahan. Yang ketujuh, desain harus memiliki struktur perlahan, bahkan ketika data, kejadian, atau kondisi operasi yang menyimpang ditemukan. Selanjutnya, desain bukan coding dan coding bukan desain. Lalu, desain harus dinilai kualitasnya saat dibuat, bukan setelah software selesai. Dan terakhir, desain harus direview untuk meminimalkan kesalahan konseptual. Konsep desain sendiri yaitu pertama ada abstraction, kedua ada refinement, yang ketiga ada modularity, yang keempat ada software arsitektur, yang kelima ada control hierarchy, yang keenam ada structural partitioning, yang ketujuh ada data structure, yang kedelapan ada software prosedur, yang kesembilan ada information hiding. Dan tahapan desain terdiri dari 5. Pertama ada project planning activities, kedua ada analysis activities, ketiga ada design activities, keempat ada implementation activities, dan kelima ada support activities. Aktivitas pada tahap desain. Pertama, desain arsitektur aplikasi. Yang kedua, desain interface. Yang ketiga, desain database system, dan sebagainya. Pendekatan dalam proses desain terdiri dari 2. Yang pertama ada tradisional dan yang kedua ada object oriented. Materi pertemuan ke-7. Definisi dari struktur dan arsitektur perangkat lunak. Struktur perangkat lunak berkaitan dengan susunan yang terdapat di dalam perangkat lunak, sedangkan arsitektur perangkat lunak merupakan gambaran yang menunjukkan properti spesifik dari sistem perangkat lunak.
Lalu, desain arsitektur. Tujuan dari desain arsitektur adalah untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan dialokasikan ke perangkat keras sistem. Komponen utama arsitektur sistem, yaitu terdiri dari software dan hardware. Lalu, jenis arsitektur terdiri dari pertama ada common use yang terdiri dari terpusat, tersebar, dan client-server arsitektur. Yang kedua ada advanced yang terdiri dari virtualization dan cloud computing. Desain antarmuka. Desain antarmuka adalah proses mendefinisikan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal, misalnya pelanggan, pemasok, dan sistem lain. Mendefinisikan cara di mana pengguna akan berinteraksi dengan sistem, misalnya bagaimana memberikan input dan mendapatkan output, serta bagaimana sistem menerima dan menjalankan perintah. Prinsip desain antarmuka. Dari buku General Principle of UI Design yang ditulis oleh Deborah J. Mayhew, ada 17 prinsip umum desain antarmuka. Pertama ada user compatibility, yaitu kompatibilitas pengguna. Kedua ada product compatibility. Ketiga ada task compatibility. Yang keempat ada workflow compatibility. Yang kelima ada konsistensi. Keenam ada familiarity. Yang ketujuh ada simplicity. Yang kedelapan ada direct manipulation. Yang kesembilan ada control. Yang kesepuluh ada what you see is what you get. Yang ke-11 ada flexibility. Yang ke-12 ada responsiveness. Yang ke-13 ada invisible technology. Yang ke-14 ada robustness. Yang ke-15 ada protection. Yang ke-16 ada easy of learning. Dan terakhir ada easy of use. Materi pertemuan ke-9. Strategi desain software. Terdiri dari function oriented. Function oriented strategy bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat yang dibagikan menjadi fungsi-fungsi ini. Function oriented model terbagi menjadi pertama ada data flow diagram atau DFD, merupakan model sistem grafis yang menunjukkan semua persyaratan utama untuk sistem informasi dalam satu diagram. Input dan output, proses dan penyimpanan data. Yang kedua ada struktur chart atau decomposition. Dalam rekayasa perangkat lunak adalah bagian yang menunjukkan pemecahan sistem ke tingkat terendah yang dapat dikelola. Dan ketiga ada pseudocode. Strategi desain selanjutnya ada object oriented. Object oriented didasarkan pada informasi yang disembunyikan. Sistem dilihat sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi. Objek berkomunikasi dengan memanggil layanan yang ditawarkan oleh objek lain dan memungkinkan objek diimplementasikan dalam proses yang konkuren. Lalu, data structure design. Perancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Memodelkan kebutuhan data pada pendekatan tradisional menggunakan ER diagram, sedangkan untuk pendekatan object oriented menggunakan diagram kelas untuk memodelkan objek. Lalu terakhir ada komponen based design, merupakan sebuah perancangan berdasarkan kumpulan komponen yang dibangun dalam suatu sistem basis data atau database. Sekarang masuk ke materi pertemuan 10. Konsep dasar dari software construction. Pertama ada minimizing complexity, yaitu dalam konstruksi perangkat lunak, pengurangan kompleksitas dicapai dengan menekankan pembuatan kode yang sederhana dan mudah dibaca. Kedua ada anticipating change. Dalam melakukan konstruksi perangkat lunak, antisipasi terhadap perubahan dilakukan oleh software engineer dengan membuat software yang extensible. Artinya, perangkat lunak dapat ditingkatkan atau di-upgrade tanpa mengganggu struktur dasarnya. Ketiga ada construction for verification, yaitu membangun perangkat lunak yang memberikan kemudahan untuk software engineer dan tester untuk mendeteksi kesalahan. Lalu yang keempat ada reuse, berkaitan erat dengan penggunaan kembali. Dalam konstruksi terdapat dua aspek yang terkait erat dengan konsep reuse, yaitu pertama ada konstruksi untuk digunakan kembali, yang kedua ada konstruksi dengan menggunakan kembali. Selanjutnya, standar in construction, yaitu menerapkan standar pengembangan eksternal atau internal selama konstruksi membantu mencapai proyek tujuan untuk efisiensi, kualitas, dan biaya.
Contohnya, pemilihan bahasa pemrograman tergantung permasalahan yang akan diselesaikan. Lalu ada construction testing. Testing pada tahap konstruksi dilakukan oleh software engineer yang menulis kode. Yang sering dilakukan adalah unit testing dan integration testing. Tujuan testing ini dilakukan adalah untuk mempercepat deteksi kesalahan sehingga dapat diperbaiki sedini mungkin dan mengurangi biaya. Construction technologies terdiri dari pertama ada API design dan use. API atau sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi atau sistem tertentu. Tujuan penggunaan API sendiri adalah untuk mempercepat proses development dengan menyediakan function secara terpisah sehingga developer tidak perlu membuat fitur yang serupa. Kedua ada object-oriented runtime. Dengan mengimplementasikan object-oriented, maka dapat memanfaatkan konsep yang ada seperti inheritance, polymorphism, dan sebagainya. Ketiga ada parameterization and generics. Dikenal dengan templates atau C++, kelas abstrak atau Java. Mendefinisikan sebuah tipe atau kelas tanpa perlu menentukan secara spesifik isinya atau tipe lain yang digunakan. Keempat ada error handling, exception handling, dan fault tolerance. Lalu yang kelima ada middleware, yaitu perangkat lunak yang berperan sebagai penengah antara sebuah aplikasi dengan aplikasi lain untuk mempermudah proses integrasi antara aplikasi-aplikasi tersebut. Selanjutnya, software construction tools. Ini terdiri dari pertama ada development environment atau IDE. Contohnya ada CodeBlocks, NetBeans, Microsoft Visual Studio, dan sebagainya. Lalu ada GUI Builder, ada unit testing tools, dan ada performance analysis tools. Contohnya Code Analyst, AKitsign, dan sebagainya. Materi pertemuan 11. Definisi dari pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance adalah aktivitas perubahan atau modifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak digunakan. Alasan dibutuhkannya maintenance yaitu yang pertama untuk memperbaiki kesalahan, kedua untuk meningkatkan desain, ketiga untuk peningkatan implementasi, keempat ada interaksi antarmuka dengan perangkat lain, kelima adanya perubahan perangkat keras sehingga perangkat lunak perlu menyesuaikan, dan terakhir migrasi perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sebelumnya diubah. Tujuan dari maintenance yaitu untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja dengan tetap mempertahankan integritas perangkat lunak tersebut. Kategori dari software maintenance. Pertama ada corrective maintenance, yang kedua ada adaptive maintenance. Lalu yang ketiga ada perfective maintenance, dan yang keempat ada preventive maintenance. Beberapa aktivitas dalam maintenance. Pertama ada pemahaman program. Kegiatan ini diperlukan untuk mendapatkan pengetahuan umum tentang perangkat lunak. Yang kedua ada transisi. Penyampaian yang terkontrol dan terkoordinasi dengan baik segala hal yang berkaitan dengan perangkat lunak dari pengembangan ke pihak maintainer. Ketiga ada penerimaan atau penolakan permintaan maintenance. Yang keempat ada analisis dampak, yaitu melakukan teknik analisis dampak dari perubahan di dalam perangkat lunak. Dan yang terakhir ada maintenance service level agreements and maintenance license and contracts, yaitu merupakan perjanjian kontrak. Teknik untuk maintenance terdiri dari satu ada program comprehension, merupakan tools kunci dalam program comprehension. Yang pertama ada program comprehension dan kode browser yang merupakan tools kunci dalam program comprehension. Dokumentasi yang jelas dan ringkas dapat membantu dalam pemahaman program. Yang kedua ada reverse engineering, yaitu proses untuk menganalisa subjek sistem untuk mengidentifikasikan komponen sistem dan hubungan yang terjadi di dalamnya untuk direpresentasikan dalam bentuk lain atau pada level abstraksi yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga ada re-engineering, didefinisikan sebagai pemeriksaan dan perubahan perangkat lunak dengan menyusun kembali atau menuliskan kembali sebagian atau seluruh bagian dari perangkat lunak tanpa mengubah fungsionalitasnya. Yang keempat ada migration, dilakukan jika terjadi perubahan environment yang menjalankan perangkat lunak. Yang kelima ada retirement,
Setelah perangkat lunak mencapai akhir kegunaan, maka harus dipensiunkan. Lalu, software maintenance tools terdiri dari program slicer, static analyzer, dynamic analyzer, data flow analyzer, cross-reference, dan dependency analyzer. Materi pertemuan 12. Transaksi. Transaksi adalah eksekusi program user oleh DBMS, baik mengakses maupun memodifikasi data. Sebuah transaksi harus memenuhi properti ACID untuk menjaga data pada kondisi konkuren dan terjadi kesalahan sistem, dan hal ini dilakukan oleh DBMS. ACID sendiri yaitu merupakan kepanjangan dari atomicity, consistency, isolation, dan durability atau daya tahan. Penyebab transaksi gagal atau tidak selesai. Ada 3 alasan yang dapat menyebabkan sebuah transaksi itu tidak selesai atau incomplete. Pertama, dibatalkan atau diberhentikan karena ada anomali atau masalah ketika proses eksekusi. Kedua, terjadi crash pada sistem ketika sedang mengeksekusi satu transaksi atau lebih. Dan yang ketiga, ada sebuah transaksi mengalami situasi yang tidak terduga. Status transaksi terdiri dari satu active atau status awal. Transaksi tetap dalam status ini saat sedang dijalankan. Kedua, ada partially committed setelah pernyataan akhir dijalankan. Ketiga, ada failed setelah ditemukan bahwa eksekusi normal tidak dapat dilanjutkan. Keempat, ada aborted, yaitu setelah transaksi dibatalkan dan database dikembalikan ke keadaan semula sebelum transaksi dimulai. Dan kelima, ada committed, dilakukan setelah berhasil diselesaikan. Definisi transaksi dalam SQL. DML atau Data Manipulation Language harus menyertakan konstruksi untuk menentukan kumpulan tindakan yang terdiri dari transaksi. Dalam SQL, transaksi dimulai secara implisit. Transaksi dalam SQL diakhiri dengan pertama ada commit word, melakukan transaksi saat ini dan memulai yang baru. Yang kedua ada rollback word, menyebabkan transaksi saat ini dibatalkan. Temuan 13. Software Quality Fundamental. Definisi dari software quality atau kualitas perangkat lunak, yaitu kualitas perangkat lunak mengukur seberapa baik perangkat lunak dirancang, yaitu kualitas desain, dan seberapa baik perangkat lunak tersebut sesuai dengan desain tersebut, yaitu kualitas kesesuaian. Aspek kualitas perangkat lunak terdiri dari functional quality, yang aspeknya terdiri dari memenuhi requirement software, menghasilkan software dengan minimal defect, performasi yang baik, dan mudah dipelajari serta mudah digunakan. Kedua ada structural quality. Aspeknya terdiri dari code testability, code maintainability, code understandability, code efficiency, dan code security. Ketiga ada proses quality. Aspeknya terdiri dari tepat waktu dan sesuai budget. Definisi dari software quality management. Software Quality Management atau SQM adalah kumpulan dari semua proses yang memastikan bahwa produk perangkat lunak, layanan, dan implementasi memenuhi kualitas perangkat lunak yang sesuai tujuan organisasi dan mencapai kepuasan pemangku kepentingan atau stakeholder. SQM sendiri terdiri dari 4 subkategori. Pertama ada Software Quality Planning, lalu ada Software Quality Assurance atau SQA, ada Software Quality Control, ada Software Process Improvement. Software Quality Matrix. Model faktor McCall mengklasifikasikan semua persyaratan perangkat lunak menjadi 11 faktor kualitas dan 23 kriteria kualitas. 11 faktor tersebut adalah dikelompokkan menjadi 3 kategori. Pertama, ada faktor produksi operasi. Terdiri dari correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability. Kedua ada faktor produk revisi, terdiri dari maintainability, flexibility, dan traceability. Ketiga ada faktor produk transisi, terdiri dari portability, reusability, dan interoperability. Selanjutnya materi pertemuan 14. Software Configuration Management atau SCM mengelola sistem perangkat lunak yang berkembang dan mengendalikan biaya yang terlibat dalam membuat perubahan pada suatu sistem.
SCM merupakan seperangkat disiplin atau studi dalam bidang manajemen dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline. SCM ini mencangkup disiplin dan teknik menginisiasi atau memulai, mengevaluasi dan mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunak. Aktivitas dari software configuration management. Pertama ada configuration item identification, yaitu pemodelan sistem sebagai satu set komponen yang terus berkembang. Kedua ada promotion management, yaitu pembuatan versi untuk pengembang lain. Ketiga ada release management, yaitu pembuatan versi untuk klien dan pengguna. Yang keempat ada branch management, yaitu manajemen pengembangan bersamaan. Kelima ada variant management, yaitu pengelolaan versi berbeda untuk hidup berdampingan. Dan terakhir ada change management, yaitu penanganan, persetujuan, dan pelacakan dari permintaan perubahan. Peran dari SCM. Pertama ada configuration manager. Bertanggung jawab untuk mengidentifikasi item konfigurasi, dan manajer konfigurasi juga dapat bertanggung jawab untuk menentukan prosedur untuk membuat promosi dan rilis. Kedua ada change control board manager. Bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak permintaan perubahan. Lalu ada developer. Membuat promosi yang dipicu oleh permintaan perubahan atau kegiatan pengembangan normal. Pengembang memeriksa perubahan dan menyelesaikan konflik. Lalu yang terakhir ada auditor, bertanggung jawab dalam pemilihan dan evaluasi promosi untuk rilis dan untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan rilis ini. Materi pertemuan 15 merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Proses SCM. Pertama ada identifikasi, kedua ada kontrol versi, ketiga ada kontrol perubahan, keempat ada auditing konfigurasi, dan terakhir ada pelaporan. Lalu tools SCM, pertama ada software untuk version control, yaitu JET dan SVN. Kedua ada Puppet, dan yang ketiga ada Chef. Rencana manajemen konfigurasi perangkat lunak. Pertama, mendefinisikan jenis dokumen untuk dikelola dan skema penamaan dokumen. Kedua, mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab untuk prosedur CM dan pembuatan baseline. Ketiga, mendefinisikan kebijakan untuk perubahan kontrol dan manajemen versi. Keempat, menjelaskan alat yang harus digunakan untuk membantu proses CM dan batasan apapun dalam penggunaannya. Kelima, mendefinisikan database manajemen konfigurasi digunakan untuk mencatat informasi konfigurasi. Garis besar rencana manajemen konfigurasi perangkat lunak. 1. Introduction, yaitu menjelaskan tujuan, ruang lingkup aplikasi, istilah kunci, dan referensi. Kedua, manajemen, mengidentifikasi tanggung jawab dan wewenang untuk menyelesaikan kegiatan manajemen konfigurasi yang direncanakan. Ketiga, activities, mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan dalam melamar proyek. Keempat, schedule, menetapkan urutan dan koordinasi kegiatan SCM dengan batu mil proyek. Kelima, research, mengidentifikasi alat dan teknik yang diperlukan untuk implementasi SCMP. Dan yang terakhir ada maintenance, yaitu mengidentifikasi kegiatan dan tanggung jawab tentang bagaimana SCMP akan terus diperbarui selama siklus hidup proyek. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.